Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi informasi yang bermanfaat tentunya. Dan kemudian teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai BPJS PBI yang beberapa waktu yang lalu saya sudah buat videonya, dan baik di YouTube-nya maupun di YouTube Short-nya saya sudah buat apa itu BPJS PBI. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kesempatan kali ini akan ada dua informasi yang akan saya sampaikan. Informasi yang pertama yaitu tentang prosedur pengusulan BPJS PBI. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam atau kita ingin menjadi penerima bantuan sosial kesehatan berupa BPJS PBI atau biasa kita kenal dengan BPJS gratis, sebenarnya teman-teman hanya ada satu cara untuk kemudian mendapatkan hal tersebut, yaitu dengan cara masuk ke DTKS. Karena sekarang semua bantuan sosial itu yang melalui DTKS, teman-teman sekalian. Melalui DTKS, kalau misalkan kita ingin mendapatkan bantuan sosial, sebagian besar bantuan sosial itu akan kita dapatkan melalui DTKS. Jadi kalau misalkan kita terdaftar di DTKS, maka akan lebih mudah untuk kemudian mendapatkan bantuan sosial. Nah, terkhusus untuk BPJS gratis ini atau BPJS PBI ini, yang pertama adalah kita harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah setelah kita masuk ke BPJS, maka kita menjalin komunikasi dengan kelurahan ataupun desa untuk mengusulkan kita masuk menjadi penerima BPJS gratis melalui petugas pemutakhiran mandiri kemiskinan atau PMK di desa atau kelurahan, atau bisa juga di puskesos, operator puskesos. Bisa melalui itu teman-teman untuk mendapatkan bantuan BPJS gratis ini, teman-teman. Saya pikir itu untuk pengusulannya. Saya pikir untuk setiap daerah itu tinggal dikomunikasikan saja kembali dengan pihak kelurahan ataupun pihak desa terkait mengenai bagaimana prosedur di daerah masing-masing, teman-teman. Intinya adalah menjalin komunikasi dengan aparat pemerintah desa ataupun kelurahan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan sosial berupa BPJS gratis ini, atau biasa kita kenal dengan BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, informasi yang kedua adalah kita ini sudah punya kartu BPJS, dan kartu BPJS ini adalah kartu BPJS PBI atau BPJS gratis. Tetapi setelah kemudian kita melakukan pengecekan di rumah sakit, ketika misalkan kita ingin melakukan pengobatan, ternyata BPJS kita tidak aktif, maka kemudian teman-teman sekalian, caranya adalah kita melakukan pengecekan ke BPJS, melakukan cek apakah kita bisa direaktivasi ataukah apakah kita bisa diaktifkan kembali BPJS-nya atau tidak. Dan jika hasil pengecekannya bahwa kita bisa mendapatkan bantuan BPJS ini kembali atau mengaktifasi kembali BPJS kita ini, maka yang kita lakukan adalah, teman-teman sekalian, kita ke dinas sosial untuk meminta surat rekomendasi pengaktifan kembali BPJS gratis kita ini atau BPJS PBI kita ini. Nah, teman-teman sekalian, tentunya sebelum kita meminta surat rekomendasi ke dinas sosial, ya perlu kita ketahui bahwa kita harus menjalin komunikasi dengan dinas sosial terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Ya, kita harus menjalin komunikasi dengan dinas sosial terlebih dahulu tentang prosedur bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS gratis kita atau BPJS PBI kita. Nah, kemudian setelah itu pasti akan diarahkan. Kita meminta arahan
dan pasti akan diarahkan bahwa seperti ini jalur untuk di daerah ini, khusus misalkan ini. Nah, itu sebenarnya gambaran umum tentang bagaimana mengaktifkan kembali, teman-teman. Kalau misalkan ternyata di daerah itu adalah dibutuhkan surat rekomendasi dari dinas sosial, maka kita ke dinas sosial untuk meminta rekomendasi untuk pengaktifan kembali BPJS gratis kita di BPJS Kesehatan. Kalau kita sudah dapat, ya kita kembali ke BPJS Kesehatan untuk mereaktivasi ataupun mengaktifkan kembali BPJS gratis kita itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman sekalian, kalau misalkan ternyata BPJS gratis kita ini tidak bisa diaktifkan kembali, maka kemudian solusinya adalah kita akan diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita diusulkan kembali untuk mendapatkan BPJS, untuk menjadi penerima baru BPJS PBI atau BPJS gratis ini. Pilihan yang kedua adalah kita diarahkan untuk beralih dari BPJS gratis ini ke BPJS Mandiri. Karena kenapa? Karena BPJS kita sudah tidak bisa diaktifkan kembali. Otomatis kita kalau ingin mendapatkan fasilitas kesehatan dengan terjangkau dengan mudah, yaitu harus melalui BPJS Mandiri yang kemudian dibayarkan iurannya setiap bulan oleh kita sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya memberikan informasi tentang BPJS Kesehatan ini? Karena saya pikir bahwa BPJS Kesehatan itu penting untuk kita, teman-teman sekalian. Apakah dia mandiri ataupun gratis, semuanya sama-sama penting. Makanya bagi kita sebenarnya warga negara Indonesia, kita sebenarnya tidak meminta-minta untuk sakit, teman-teman. Kita tidak meminta-minta untuk sakit. Tetapi setidaknya kalau kita punya BPJS, apakah BPJS Mandiri ataukah BPJS gratis, setidaknya ketika misalkan kita ingin berobat ya lebih mudah. Ketika misalkan biaya kita tidak begitu banyak, tidak cukup untuk berobat, tetapi kalau kita punya BPJS, nah melalui BPJS itulah kita lebih dimudahkan untuk kemudian mendapatkan fasilitas kesehatan atau melakukan pengobatan terhadap kesehatan kita. Nah, begitu juga teman-teman sekalian, saya melihat berita di televisi beberapa waktu yang lalu bahwa pemerintah itu sudah melonggarkan atau memberikan statement bahwa di muka umum itu kita bisa membuka masker atau tidak menggunakan masker, bahwa ini membuktikan bahwa situasi COVID-19 di Indonesia itu sudah mulai menurun drastis, teman-teman sekalian. Tetapi teman-teman sekalian, meskipun seperti itu, saya menyarankan bahwa tetap jaga imunitas teman-teman, tetap jaga kesehatan teman-teman agar terhindar dari penyakit. Karena setelah COVID ini saya lihat ada lagi berita tentang penyakit baru terutama untuk anak-anak, yaitu hepatitis. Maka tetap jaga protokol kesehatan, tetap dijaga imunitasnya agar kuat imunnya, kuat tubuhnya untuk menerima serangan daripada penyakit-penyakit itu. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, semoga ini menjadi informasi yang bisa membuat teman-teman terbuka wawasannya bahwa untuk di Indonesia ini untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, yang murah, ya harus lewat BPJS Kesehatan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung channel ini agar kemudian teman-teman bisa mendapatkan update informasi tentang informasi-informasi yang bermanfaat tentunya. Terima kasih.